Nah, langkah selanjutnya kita perlu mencari jumlah kuadrat regresi ya dengan rumus jk rek A sama dengan sigma Y dikuadratkan. Ini jangan sampai salah, bukan sigma Y kuadrat tetapi sigma Y yang dikuadratkan dibagi N ya. Jadi 375 dikuadratkan dibagi 8 kita bisa mendapatkan hasil 17578,125 ya. Kalau bisa nanti kalau angka di belakang komanya hanya 2 atau 3 atau 4 angka disertakan aja ya, jangan dibulatkan. Kemudian mencari jumlah kuadrat regresi B per A, rumusnya B sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N ya. Kita tinggal masukkan rumus aja. Ini angkanya didapat dari mana ya? Angkanya didapatkan dari tabel penolong yang tadi ya. Jadi tabel penolong itu bisa digunakan untuk mengerjakan dari awal sampai akhir. Makanya itu wajib ada. Dan ketika nanti di UAS itu akan menjadi salah satu penilaian penting ya. Dan kita bisa dapetin hasil 991,875. Nah, next kita cari jumlah kuadrat residu. Ini memang agak mirip-mirip ya rumusnya. Jadi kalian jangan sampai salah. JK residu rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi JK rek B per A dikurangi JK rek A. Makanya kita perlu cari dulu JK kuadrat regresi A, JK kuadrat regresi B per A untuk bisa mengerjakan JK residu. Hasilnya adalah 255. Kemudian kita cari rata-rata jumlah kuadrat regresi. Ya, RJK rek A itu sama dengan JK rek A ya. Tadi hasilnya sama. 17578,125 sama dengan yang ini ya. Next kita cari RJK rek B per A. Ini juga sama, rumusnya adalah JK rek B per A. Ini hasilnya sama, tadi yang sudah kita hitung. Setelah kita cari semuanya, kita bisa mencari rata-rata jumlah kuadrat residu ya. RJK residu sama dengan JK residu dibagi N-2. Hasilnya ada 42,5. Nah, untuk menguji signifikansinya maka kita perlu menghitung RJK rek B per A dibagi RJK residu ya. Ini kita tinggal masukkan aja angkanya yang sudah kita hitung sama dengan 23,34. Untuk menguji signifikansi syaratnya adalah F hitung harus lebih besar daripada F tabel, yang artinya HO ditolak. HO atau H0 tadi kan statementnya adalah tidak ada pengaruh, maka statement tidak ada pengaruh itu ditolak, yang artinya berarti ada pengaruh atau signifikan ya. Ketika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. H0 tadi kan tidak ada pengaruh, jadi ketika F hitung kurang dari F tabel, maka tidak ada pengaruh atau tidak signifikan, atau statistiknya bahasanya adalah H0 diterima. Nah, ini adalah tabel ringkasan tadi ya, rumus-rumusnya ya. Ini DK ini bisa dibuat acuan untuk menghitung nanti F hitungnya ya. Ketika regresi B per A, DK-nya adalah 1, residu DK-nya adalah N-2. Kita langsung praktek ke soal aja. Ini hasil-hasilnya. Nah, DK itu nanti berguna di sini ya. Sekarang kita bisa menggunakan taraf signifikansi 5% ya. Ini macam-macam tergantung nanti di soal. Kalau diminta untuk 1% ya ada 1% itu tingkat kesalahannya berarti hanya 1% atau 0,01%. Ada juga yang taraf signifikansinya 10%, tapi sekarang sepertinya alfa 10% sudah ditinggal ya. Sekarang kita lebih banyak pakai yang 5% ya. Rumus untuk mencari F tabel ya, yaitu F 1 min alfa DK res B per A dikali DK residu ya. DK res DK ya. DK ini tadi yang saya sebutkan. Nah, ini DK. DK resnya berapa nih? DK resnya adalah N-2. Nah, DK res N-2 yaitu N-nya tadi 8 langsung dikurangi 2. DK res B per A, DK res B per A. Mana DK res B per A? Nah, ini 1 ya. Nah, 1. Jadi ini kita tinggal masukkan aja sesuai tabel ini ya. Didapat angka F 0,95 ya, karena 1 dikurangi alfanya 5% dan 1 dan juga 6. Maka kita untuk mencari F tabelnya ya, kita lihat DF pembilangnya itu adalah 1, DF penyebutnya adalah 6 ya. Maka diperoleh F tabel 5,99. 5,99 ini dari mana? Nah, dari sini. Ini bisa dicari di Google, banyak searching aja tabel distribusi F untuk probabilitas. Kalau alfanya 5% ya cari aja 0,05, kalau alfanya 1% ya cari aja 0,01 ya.
Tadi DF untuk pembilangnya 1, DF untuk penyebutnya adalah 6. Nah, maka angkanya adalah 5,99. Kalau nanti DF pembilangnya 4 misalkan dan DF penyebutnya 10, ya berarti di sini angkanya 3,48. Nah, ini adalah F tabel kita peroleh dari situ. Terus ternyata ketika kita tahu F tabelnya berapa dan kita tadi kan sudah menghitung ya F hitungnya itu ada berapa. Ternyata F hitung ini lebih besar daripada F tabel ya. Artinya 23,34 itu lebih besar daripada 5,99. Nah, tadi kalau lebih besar tuh gimana? Nah, ini kan F hitung sudah kita hitung tadi. Kalau lebih besar berarti H0 ditolak atau HO ditolak, artinya adalah signifikan atau HA diterima ya. HA tadi kan ada pengaruh ya, terdapat pengaruh. Berarti artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Gitu ya. Nah, terus kesimpulannya ini tadi ya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima ya. HO ini tidak ada pengaruh, kalau HA ini ada pengaruh ya. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap karakteristik dosen dalam PMB di kelas. Nah, sekarang ada latihan soal ya. Ini datanya seperti ini yang perlu kalian kerjakan dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.